Siji Nabi Sulaiman iku raja ning dunia sejagat dikuasai ning wong siji iku Raja Sulaiman atau si Nabi Sulaiman siji wis liwat. Kedua yaiku Raja Zulkarnain. Raja Zulkarnain wakilnya seorang nabi, ya, itu Raja Zulkarnain Iskandaria ning Turki. Lah Raja Zulkarnain iku duwe pasukannya di antara manusia jin juga punya pasukan bernama malaikat Faroil. Sijine waktu Raja Zulkarnain iku lagi dipijeti ning malaikat Faroil kanda ngobrol ngalor ngidul sampai cerita. Coba ceritakan malaikat itu seperti apa, dari Raja Zulkarnain. Malaikat Faroil menjawab, kapan bangsa malaikat tidak seperti bangsa manusia, karena bangsa malaikat itu dicipta muti'in, orang yang taat, la ya'sunallaha abadan, tidak pernah maksiat selamanya. Dan juga singaran malaikat tidak punya ayah, tidak punya ibu, tidak punya istri, dan tidak diperanakan dan mempunyai anak, tidak ada. Ora lanang, ora wadon, ora pernah turu, ya, beli pernah mangan, beli pernah minum, beli pernah turu. Itulah malaikat, ya, ora lanang, tidak laki-laki, tidak perempuan, tidak punya istri, tidak punya bapak, tidak punya ibu, dan tidak punya anak. Itulah malaikat. Maka barang siapa yang mengatakan dirinya anak malaikat Jibril, itu orang sinting, bukan orang waras. Sebab ini kitab kuning diterangkan bahwa malaikat adalah, ya, itu malaikat itu seorang sosok yang murni, ya. Nah itu tidak punya, ya, la abun wala umun wala zaujun. Nah itu, ya, orang anak tidak pernah punya, ya, tidak ada ayah, tidak ada ibu, tidak punya istri, tidak punya anak. Orang tidak makan, tidak minum, tidak tidur selamanya, disuruh ngalor terus, tidak pernah mekok, orang gitu terus, tidak pernah mekok. Itulah malaikat. Malaikat beda kalau manusia. Kapan malaikat diparingi umure dawa, ya, umure sampai dina kiamat, ibu para malaikat. Lah terus Raja Zulkarnain bertanya, apakah bisa manusia usianya bisa panjang seperti bangsa malaikat? Malaikat Faroil menjawab, bisa. Ono bisa asal wong mau yaiku atus ning aran sumur Baghawi atau sumur Begowong, si anak wilayah kutub utara. Nah terus akhirnya karena cerita seperti pun Raja Zulkarnain itu mengumpulkan kiai-kiai, ulama-ulama di zamannya Raja Zulkarnain. Di antara ulama-ulama ning kono iki ana sijine ulama sing mengetahui bahwa sumur Baghawi iku ana keterangan di kitab Nabi Adam adalah sumur yang di sana di daerah yang gelap gulita,
tidak bisa dipandang dengan mata, walaupun dengan lampu seperti apapun tidak bisa ditembus saking gelapnya, yaitu aneh ning daerah kutub utara. Nah, dengan cerita seperti ini akhirnya Raja Zulkarnain mengumpulkan bala tentara pasukan untuk menemui dan untuk menuju sumur Bagawi sing diceritakan malaikat Farail. Ditugaskan sebagai panglima perang, pengawal kerajaan, yaitu namanya Balya bin Makan. Balya bin Makan adalah Sayyidina Khidir alaihissalam. Jadi Sayyidina Khidir itu lahir ketika zaman Raja Dzulkarnain, punya ibu namanya Hana. Ya, ibunya Nabi Khidir namanya Hana. Bapaknya namanya Malkan, lahir di daerah Turki, ya, di sana. Terus pada zaman Raja Dzulkarnain, malaikat Nabi Khidir alaihissalam itu bertugas sebagai memimpin pasukan untuk menuju daerah yang disebut daerah Bagawi di wilayah kutub utara. Tidak lama berjalan atau mulai berangkat dari istana kerajaan menuju daerah yang disebut Bagawi. Terus sampai ke arah utara. Di sana mulai gelap sampai tidak bisa melihat apa-apa. Zaman semono tidak ada petromak, durung ana petromak, buru-buru listrik, durung ana iku obor oncor, ya, yaitu sebuah penerangan yang dibuat dari bambu, dipai sumbu, dipai minyak, terus disulet. Mung saking suwe perjalanan, akhirnya si oncor itu kehabisan minyak dan mati, gelap gulita, tidak bisa melihat apa-apa. Tekaning tempat sing dituju, keseluruhan pasukan Raja Dzulkarnain entah kemana tidak ditemukan. Yang menemukan sumur tersebut hanyalah Sayyidina Balya bin Makan Abul Abbas Al-Khidir, yaitu Sayyidina Khidir alaihissalam. Di sana minum, ya, mandi dan bisa minum, bisa adus orang di sumur Bagawi. Makanya diterangkan oleh malaikat Farail, barang siapa yang mandi atau minum air yang ada di sumur Bagawi akan diberi umur yang panjang. Nah, makanya dari saat itu sampai hari ini Nabi Khidir itu masih hidup. Dikisahkan bahwa Nabi Khidir nanti meninggal atau wafat ketika zamannya Dajjal. Sayyidina Khidir ketika zamannya Dajjal itu ditangkap ning Dajjal sepasukannya, terus dibelah menjadi dua. Semendas sampai tekaning selakanan tengah ini disigar. Nabi Khidir itu disigar kalau garagaji oleh pasukan Dajjal laknatullah, sehingga disitulah Nabi Khidir sebagai syuhada dan pemimpin syuhada nanti di surga itu menjadi pimpinannya wong syahid, itu Sayyidina Khidir alaihissalam, ya. Khidrin, ya, Khidrin dari tote mati, Khidrin. Bismillahirrahmanirrahim. Sayyidina Balya bin Makan Abul Abbas Al-Khidir
bin Falah bin Abar bin Syalah bin Al-Fasad bin Sam bin Nuh alaihissalam bin Yarid bin Mahalail bin Idris ya Sayyidina Khidir iku nasabe Balya bin Makan Abdul Abbas Al-Khidir Al-Rani Balya bapai arane makan Abdul Abbas iki julukane ya Abdul Abbas iki panggilane Al-Khidir julukane bin Falah bin Abar bin Syalah bin Al-Fasad bin Sam bin Nuh alaihissalam bin Lamak bin Mutawaslah bin Idris alaihissalam bin Yarid bin Mahlail bin Kinan bin Janas bin Syif bin Adam. Nasabi Nabi Khidir sampai ke Nabi Adam. Nabi pernah bertemu kalau Nabi Khidir alaihissalam iku wakila jaluk ilmu laduni tajaluk apa iku dilaporakan kalau Nabi Khidir dijalukaken maring Gusti Allah. Ya, itulah sekilas cerita Sayyidina Khidir alaihissalam. Yang dipakai Nabi Khidir yaitu ilmu hakikat ya, bukan syariat. Mulane ya ketika Nabi Nabi Musa alaihissalam, karena Nabi Musa saat pun pernah berbicara pidato di umat siapa wong Bani Israel kang paling pinter, si paling alim konon. Terus kasih jawab Nabi Musa menjawab, saya lebih yang paling tahu segala sesuatu, yang paling pinter, si paling alim. Ditegur ke Gusti Allah, ana wong kang luwih alim ketimbang sira ya Musa. Akhirnya Nabi Musa iki diparingi diparingi petunjuk maring Gusti Allah, ulakana wong kang luwih alim ketimbang sira anae ning pinggir bengawan, ning pinggir perairan, pinggir laut. Nah, krising cerita Nabi Musa mencari sampai kemana-mana, di dalam bertemulah dengan Sayyidina Khidir alaihissalam. Terus Nabi Khidir ngomong, karena apa? Nabi Musa niat maring Nabi Khidir niat belajar ilmu. Nah, terus Nabi Khidir menjawab, belum mungkin kita menyampaikan ilmu maring sampeyan ya Musa, konon sebab masa kuwata lamun menggo ilmu kang tak menggoni kita, sebab kita iki ya seorang nabi, malah anak ya ngomongakan bahwa kita ini hanya seorang wali konon. Tapi sing sahih Nabi Khidir bukan seorang wali ya, maksudnya itu di atas wali. Mu'ana sing Dhaif mengatakan bahwa Sayyidina Khidir hanyalah seorang wali, tapi itu Dhaif. Yang sahih Nabi Khidir tergolong nabi ya. Nah, ketika Nabi Musa ingin berguru ke Nabi Khidir, Nabi Khidir menolak aja masa kuwata konon. Tapi maksa bahwa Nabi Musa memaksakan Nabi Khidir ingin berguru. Nah, akhirnya yawis kapan melu berguru kalau kita jangan bertanya apa-apa sebelum terangaken. Nah, sejak waktu berjalanlah kedua insan yaitu Nabi Khidir dan Nabi Musa menelusuri pantai. Ning kono ning bengawan ya arep nyebrang iku kita mung dilala ning kono anak perahu. Nah, cari Nabi Khidir wis numpak perahu bae nyebrange.
Akhirnya numpak perahu wong loro beli ngomong karo sing duwe. Mangkatlah wong loro tekaning tengah-tengah perahu itu dibolongi ning Nabi Khidir. Akhir Nabi Musa berontak, kenapa ya Syekh kok perahu kok dibolong padahal siji nyili ora wewarne kanduwe dirusak pisan. Lo bulane aja melu kok masa kuatan. Oh iya ya, perjanjian satu berarti kamu sudah melanggar. Di tekaning seberang karena di seberang sana berjalan menuju daerah dan di sana bertemu dengan anak kecil. Si anak kecil sedang bermain ikut di bandem karo watu gede mati. Nabi Musa berontak, kamu kisos membunuh orang, hukumannya dibunuh orang. Nah, saya sudah bilang jangan ikut saya masa kuata baru. Iya ya, pangapura wis loro. Nah, berjalan terus. Di situ bertemu dengan tembok yang hampir roboh oleh Nabi Khidir diadegakan. Orangnya padahal saat kuniki Nabi Khidir karo Nabi Musa tidak membawa bekal apa-apa. Terus wong kampung kono iku ora sing gelem ngupai panganan ta banyu ta wedang ta bating. Dadi wong loro iki lamun carane kelaparan. Ketemu karo tembok diadegakan. Nabi Musa ngomong, ya sampean ini ngadegakan tembok sekarang berhubung sampai jaduka upah pasti dibayar. Wis berarti telu sirane salah. Kapan wis telu berarti wis belum bulane apa-apa itu kapan wis telu raja utama wis aja ditulisakan manakala gagal. Kegagalan 3 kali harus pindah haluan, jangan diteruskan satu ya, jangan diteruskan jalan yang 3 kali gagal, biasanya tambah Mekah. Oh ya, harus hati haluan. Nah niku karena wis pinter kesalahan, bertanya terus akhirnya wis terang nang ya. Pertama kali kenapa perahu kok milih di ngomong di wara tak bolongi. Padahal itu walaupun perahu dibolong, tapi air itu tidak masuk ke perahu. Itu ya barokai atau si mujizatnya Sayyidina Khidir di antaranya perahu si bolong air tidak masuk ke dalam perahu tetap ya. Seperti biasa tidak ada air yang meresap ke dalam perahu walaupun perahu dibolong oleh Nabi Khidir. Perahu iku ndeke wong miskin, wong kang mukmin, tidak ada pekerjaan, tidak ada hasil apa-apa, tidak punya ladang, tidak punya sawah, tidak punya apa-apa, punyanya cuma perahu untuk nafkah keluarga ya. Dan di sana, di seberang sana ada pasukan kerajaan yang zalim merampasi semua perahu yang masih utuh, manakala perahu yang sudah rusak tidak akan dirampas oleh raja zalim. Ketika saya membunuh anak kecil itu, karena anak kecil itu nantinya akan membuat sesat kedua orang tuanya yang muslim, yang mukmin, untuk biar tidak menyesatkan kedua orang tua, maka anak itu saya bunuh dan Allah Subhanahu wa taala mengganti anak yang soleh yang mengabdi kepada orang tua ya, agama, bangsa. Itulah anak yang soleh nantinya Allah Subhanahu wa taala ganti anak yang dibunuh tadi. Ketiga, kenapa tembok yang hampir roboh saya dirikan kembali, saya bangunkan kembali, maksudnya langat pancet, karena di dalamnya, di bawah tembok itu ada harta peninggalan anak yatim yang masih
kecil, nanti setelah dewasa Allah Subhanahu wa taala akan mengeluarkan simpanan yang tersimpan di bawah tembok tersebut. Manakala tembok roboh, maka peninggalan orang tuanya akan diketahui orang banyak dan anak itu tidak akan mendapatkan peninggalannya orang tuanya. Maka pisahan antara kamu dan saya, Nabi Khidir. Akhirnya Nabi Musa dan Nabi Khidir berpisah. Itulah 11 cerita Nabi Musa yang dipakai syariat, Nabi Khidir yang dipakai hakikat, makanya tidak sama. Oh ya, singar hakikatnya nanti seperti ini. Kapan syariat itu melalui usaha. Bulannya tidak bisa antara syariat dan hakikat dijadikan satu. Ya, syariat pertama, ketika syariat sudah dilakukan, barulah kita melakukan hakikat. Usaha setelah usaha, manakala usaha itu sudah dilakukan, tinggal menyerah pada Allah Subhanahu wa taala. Itulah namanya ahli sunnah wal jamaah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, nah, tadi diterangkan satu yang menjadi raja dunia pertama yang Islam adalah Nabi Sulaiman dan Raja Zulkarnain. Yang belum datang satu nanti menjelang hari kiamat yang disebut Imam Mahdi. Nah, itu ya. Tadi sing kafir loro sing liwat ya, sing siji masih nunggu yaitu Dajjal. Sing siji pertama kali Namrud, kedua Fir'aun, ketiga Dajjal. Itu yang kafir. Yang Islam pun 3, yang sudah lewat 2 antara Nabi Sulaiman dan Raja Zulkarnain, yang belum datang yaitu Imam Mahdi. Nanti keduanya menjelang hari kiamat akan muncul, satu Dajjal, kedua Imam Mahdi bersama Nabi Isa nanti untuk membasmi dan membunuh Dajjal. Nantinya adanya terjadi di tanah haram ya. Terjadinya meninggalnya, terbunuhnya Dajjal itu di wilayah tanah haram, karena akan masuk kota Mekah, masjid daerah haram. Di sana ya dikejar oleh Nabi Isa dan Imam Mahdi, dan di sanalah dipenggal kepalanya Dajjal, tewaslah di sana.